buat saya. Ngeri sekarang, orang nggak ada takutnya, mau nggak ada takutnya. Dia berzina tetap berzina, dia tetap mandang perempuan. Ustaz, saya emang nggak pernah saya ngelirik perempuan. Ustaz, Masya Allah hari ini ada anak muda nggak pernah ngelirik perempuan yang benar dulu. Nggak pernah nyolek perempuan. Nggak doyan, saya doyan laki-laki. Mau kira selamat. Nggak ada takutnya sama Allah, nyolong dia nyolong, korupsi dia korupsi, bohong dia bohong. Kemana ilmu agamanya? Sedangkan lu belajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kalau kita mau naik senaik-naiknya, kita mesti kenal sama ilmu yang membuat kita menjadi takut sama satu zat, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Keren. Ilmu ini yang bisa bikin kita nggak tahu. Kita di PHK nggak takut. Ngapain di PHK? Saudara, hari ini saudara tidak bisa lagi kerja di kantor saya. Oh iya, terima kasih. Pesangonnya ada? Kagak deh. Oh iya udah nggak apa-apa. Bener nih nggak apa-apa. Nggak bakal nutut ya. Nutut sih lain soal deh. Kita pikirin. Yang saya maksudkan adalah kita nggak ada worry-nya gitu. Nggak kayak perempuan yang cerai sama lakinya. Aduh, ternyata kait saya siapa itu takut dia. Orang di PHK yang dia takutin apa? Nanti dia nggak bisa ngempanin anaknya, nggak bisa ngebiayain anaknya, nggak bisa nganyirin. Nggak begitu, ada Allah. Ilmu agama nih, kalau kita belajar lagi ilmu agama yang kayak begini nih, waduh naik. Saya bersyukur banget. Kenal gitu sama ilmu agama, kenal sama Allah jadinya gitu. Akhirnya kemudian, ya subhanallah gitu. Iya, orang datang kepada si fulan, Pak, bisa tolong anak saya kerja di perusahaan bapak situ? Iya, saya coba ya, ntar saya coba omongin sama pimpinan saya ya, coba. Kita datang sama orang yang nggak bisa mutusin apa-apa. Dia datang lagi kepada atasannya. Nah kenapa kita nggak sekalian datang kepada atasan yang sudah tidak lagi ada atasan di atasnya? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Tapi kita datangnya memang begitu, itu bukan ilmu agama. Nggak ada ilmu agama ngajarin kita datang ke manusia minta-minta gitu. Nggak ada. Ajarin dia begitu. Nah, iya Pak. Oh dia mau koas tuh ya? Iya Pak. Macet nih duit kayaknya. Lah, itu bisa-bisa saya kagak lulus dokter ini Pak. Nggak bakalan kalau lu tengah malam sholat malam. Nah emang Bapak kenapa? Tahu nih ya, jualan sepi banget. Orang sekarang nggak ada jual tanah, jual apartemen. Dan dulu gue masih nyala tanah. Dan tanah semua nggak ada. Orang nyalanya apartemen semua sekarang. Sama nyala asuransi. Ya Bapak udah bisa. Ya kalau emang lo mau dibiayain, lo bangun malam lah. Ajarin tuh anak begitu tuh. Bininya anak nih bukan cuma bisa jadi dokter, besok rumah sakit ibunya. Saya lagi benar-benar dorong nih dokter-dokter muslim, dokter-dokter muda untuk kemudian sholat malam gebar-geberan 8 tambah witir 3 sholat duhanya 8 supaya kemudian dokter-dokter muda ini berkumpul membeli ulang itu rumah sakit Siloam, kita rubah jadi rumah sakit Sulaiman. Amin. Paling enggak misalkan ya udah kita bikin rumah sakit Sulaiman dah begitu. Bekerja sama dengan rumah sakit Siloam begitu. Terus sekarang kan kita asalnya yang punya orang. Padahal orang cuma punya duit. Lu punya Allah. Kenapa jadi lu kalah? Lu duit udah nggak ada, Allah juga lu nggak punya. Itu aja. Sederhana. Pak Ustadz, apa?
Lah gue deket aja ngomongnya kayak begitu lo, Pak Ustadz, emang gue di mana? Gue depan mata lo. Berisik banget emang gue. Pak Ustadz, apa? Sekolah kita ini begini aja dari dulu Pak Ustadz gitu. Lah emang kenapa? Nah kita kan kagak punya donatur Pak Ustadz. Nggak kayak sekolah orang lain coba ya. Yang dia cari donatur. Pantes juga sekolah yang naik-naik. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz? Pak Ustadz kalau dia tadi. Ini kita masjid ini, banyak orang kaya di sini, pelit-pelit. Lah apa urusannya orang kaya sama masjid? Lah kan kalau dia nyumbang Pak Ustadz, masjid bakalan jadi Pak Ustadz. Terus urusannya apa? Duit orang kaya yang udah bikin lu masih jadi itu bukan Allah ji. Ada 1000 orang kaya juga bantu masjid ente, tapi kalau kata Allah enggak. Tapi datang nih satu orang ya tukang apa namanya, tukang ikat pinggang gitu, apa itu? Sabuk, gesper. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Pak Haji, ini masjid berapa duit butuhnya? Dilihatin Pak Haji bawa gembolan kain. Pak Haji nanya, itu isinya apaan? Emas. Gesper Pak Haji sama ikro. Begitu ya modelnya ya, ikro 1 sampai ikro 6 gitu ya. Nah, tasbih segala macam gitu. Ngapain kita nanya-nanya berapa duit? Lah saya ini lagi mau duha Pak Haji. Saya mau tahu ini berapa duit ini. Kali Allah kasih saya duit, terus Pak Haji dah duit. Ini 3 miliar nih masjid tadi nih. Ya dah, dia taruh itu gesper, dia taruh itu barang dagangannya di wudhu. Sabab satu orang itu bisa beres urusan. Kalau Allah bilang beres, benar. Benar dah, saya mau alhamdulillah ketemu Allah, benar dah alhamdulillah ketemu Allah, benar, udah alhamdulillah ajarin dah anak-anak semua, ajarin. Bab kalau enggak nih kita nggak beres nih. Sekarang ini nih, kalau kita menjadi warga negara Indonesia berharap sama pemerintah 17 kali ganti pemerintah, ente bakal kecewa terus. Catat omongannya, catat. Ini udah syirik tingkat tinggi. Kenapa? Ente berharapnya manusia. Malah kita mesti doain pemerintah. Ini daripada benar. Gak usah ngarep. Pemerintah dicapai sama urusannya. Ditambah lagi kita ngarep, udah jangan berat. Bener nih ya, kalau omongan aneh salah, gak usah pilih aneh. 3 kali dulu, targetnya 7 ya. Pakai lagi. Kalau aneh salah punya omongan, jangan pilih aneh. Yang ngomongnya salah, jangan pilih. Nggak usah. Tapi kalau dirasa bener nih omongan, bismillah. Bismillah, siapin KTP. Udah 4 kali ya. Jadi 5 nih, tinggal 2. Yang 2 kita isi saja jadi doa gitu. Saudara-saudara ente berharap sama presiden. Saya sholat tadi maghrib di musolanya Guru Salma. Begitu saya sholat, habis sholat kan kita orang Betawi salam-salaman gitu ya. Gitu salam-salaman. Ada kaos bekas pemilu tahun berapa gitu. Si Fulan lah harapan kita. Ya. Kaosnya begitu aja, saya nggak nyebut nama deh. Kan jadi salah gitu. Ustadz mana ada salahnya? Kita ini anak bangsa, berharap sama bapak bangsa. Enggak, tetap salah pun. Lo kecewa. Coba dah, ada orang kaya nih ya. Kan kata kita ini piling-piling. Kalau kita datang ke situ bakalan dibagi. Coba dah datang. Begitu tuh orang kaya ada, tapi nggak nerima kita, ente pasti kecewanya minta ampun. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada ibunya, katanya nggak ada. Kita marah tuh. Cuman Allah Ji yang nggak ngecewain ente. Cuman Allah yang nggak ngecewain kita. Kita datang waya apa aja diterima sama dia. Subhanallah. Dan nggak bakalan tangan kosong. Kenalin ilmu begini sama anak kita. Ini hari apa nih? Hari Ahad. Besok sini. Masih pada sekolah nggak?
Masih pada sekolah? Mana yang sekolah? Mana yang sekolah? Mana yang sekolah? Mana? Ngacung tangan, ngacung. Besok jangan dikasih duit. Suruh dia bangun malam ini. Lu bangun malam ini. Besok nggak ada sekolah lu. Kalau nggak ada bangun malam. Jajan. Cuman Allah yang bisa nyekolahin lu. Aduh, apes amat ini. Masuk datang hilang jajan. Ajarin bu anak-anak bukan karena duit emak lu bisa jajan, tapi karena Allah. Nah karena Allah, sebabnya emang Allah, udah nggak perlu jajan. Udah usah jajan. Nggak ada emang ada, kok jadi begini? Yang begini-begini, lu nanti nyampe rumah, nyampe sekolah, lu sholat, doa rokaat, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau wahdah, la syarika. Menurut Ustadz, emak udah nggak usah lagi bayarin dulu. Ma, emang pasti udah gak ada teman-teman sama dia. Ya lagi lu teman sama dia punya laki, dia punya bini lu sama dia. Apa ngajar sedekah begini? Ya nggak ada tauhid lagi begini. Berisik. Sekarang jam berapa nih Neng? Jam 8. Udah lu sholat. Sholat dua. Bilang sama Allah, lo minta duit bukan cuma buat semester 5 ini doang, tapi sampai S3. Ini anak nurut, karena ini anak soleha, dia doa, subhanallah. Benar. Semester 5 dia nikah, udah gak perlu benar kuliah. Beres. Lu kuliah udah tahu dah, aku kasih jodoh aja negara. Nah, tapi dia terusin sholat malamnya, dia terusin sholat duhanya sampai kemudian dia punya pabrik besi ini, punya pabrik besi itu, punya kemudian pabrik baja ini, punya pabrik baja itu, punya klinik itu, punya klinik ini, punya kemudian supermarket ini, supermarket itu, dan dia saksikan 15 tahun kemudian teman-teman yang pada S1 dan S2 pada kerja sama dia. Subhanallah. Ilmu agama yang begini. Ilmu agama, kalau ilmu dunia bikin ente ngantri interview, nah, itu nisful agama, itu setengah agama itu. Nyampe dah udah. Kita di penghujung aja. Sekarang waktunya kita ngumpulin kata gue. 6 kali ya? 1 kali lagi ya? Ustadz? Udah. Kan awal mah bercanda dulu betul KRW ya? Bercanda-bercanda aja dulu itu. Jadi alhamdulillah nggak jadi masa iya. Insya Allah, amin. Betul nggak? Insya Allah. Yang penting kita mulut jaga, jangan sampai ngomongin orang. Jaga kan? Jangan sampai ngomong orang. Jangan sampai nyela orang. Ya, biarin aja orang pada nyela si fulan enggak, kita jangan ikut-ikutan. Kita muslim, jangan nyela orang. Nggak boleh, nggak baik. Udah jangan fokus sama diri ente aja. Ente programnya apaan gitu aja. Kita jangan ikut-ikutan nyela. Udah biar. Orang kalau emang jelek ntar gue jatuh sendiri, gitu kira-kira. Kalau emang orang itu salah, ntar gue kelibet sendiri. Tenang aja udah. Kita jangan ikut maki-maki. Kenapa? Belum tentu juga salah. Hati-hati. Salah enggak, kita udah ngebacot abis-abisan, malu ntar kitanya. Udah kita sholat malam aja, minta sama Allah, ya Allah, begitu aja udah. Ntar gue datang gitu, ntar datang insya Allah. Mudah-mudahan amin. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT insya Allah sayang sama kita, amin. Selama masih ada yang sujud begitu, masa iya sih Allah nggak sayang sama kita, insya Allah. PR ya, mulai dari sekarang ajarin. Terutama ajarin juga diri kita ya, menjelang akhir salam, ibu bapak yang dirahmati Allah, ajarin ilmu agama juga kepada diri ibu bapak sendiri. Ibu bapak nih pengen belanja, coba bismillah latihan. Duit bukan lo nih yang bisa bikin gua jadi belanja, tapi Allah. Bismillah, lo mau sedekahin, insya Allah pagi itu pada nyengir, ada nasi goreng, ada nasi kekain gitu ya. Tapi habis itu Allah kasih outlet nasi goreng ke 100 biji. Gitu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ajarin kami ilmu agama ya Allah. Ilmu yang bisa bikin kami kenal denganmu, ilmu yang bisa bikin kami menggantungin diri kami kepadamu, ilmu yang bisa bikin kami minta kami padamu, ilmu yang bikin kami jadi merasa dilihat terus, diperhatiin terus, ditatap terus, diamatin terus, diawasin terus, dicatat segala apa yang kami lakukan ya Allah. Ajari kami ilmu agama yang membuat kami selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Ajarin kami ilmu agama, jangan jauhin kami dari ilmu agama ya Allah. Cariin jalannya, cariin gurunya, cariin bukunya, cariin kitabnya, cariin waktunya, cariin tempatnya, cariin temennya yang bisa bikin kami belajar ilmu agama ya Allah. Jadiin semua orang-orang ya Allah bisa mengenalmu ya Allah, dan kau mengenalkan dirimu kepadanya ya Allah. Jadiin kami ini orang yang bisa memujimu ya Allah. Amin. Bisa menyebut namamu, bisa mengingat namamu ya Allah. Jangan sampai fikih juga hilang dari kehidupan kami ya Allah. Fikih apa aja, mulai dari fikih ibadah, fikih mawaris, fikih siasat, fikih jihad, fikih perempuan, fikih-fikih yang lain. Jangan sampai juga kami kehilangan ilmu-ilmu kitab kuning, ilmu bahasa Arab, nahwu sorof, apa segala macam, yang semua menjadi alat untuk belajar lagi ilmu agama lebih dalam, lebih luas. Dan begitu sudah ada ilmu agama, mengenai ilmu agama yang kami pelajari adalah ilmu agama yang kepake sama kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami mengenalmu, kami menjadi rindu kepadamu, kami jadi nyari dirimu, kami jadi butuh kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'abduka wa ala ahdika wa lika mastaqana nastaghfiruka wa na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dari 7 sebutan baru 6 yang saya sebut. 1 saya sisain, ente nyebut ntar malam. Kalau emang wayahnya maju, biar Allah yang bikin saya maju. Kalau emang gak pantas maju, jangan sampai maju. Buat apa kalau Allah nggak ridho? 1 harus ente minta, jangan sampai nggak minta. Jangan cuma ngedumel mulu, tapi kita nggak minta supaya kita nggak ngedumel di sosmed, nggak ngedumel di WhatsApp, jelek. Kita jadi umat Islam jelek. Kerjanya marah-marah mulu, kerjanya ngomel-ngomel mulu, orang jadi pada tahu. Udah jangan ada orang yang tahu kalau kita kesel, kita sholat malam aja. Kita sholat duha, minta sama Allah. Allah kok yang punya negeri ini, sama semua jengkal yang emang ada di negeri ini, juga di buminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.